Gini mas, kalau tidur mas, anak-anak juga begini sama anaknya. Ada. Kalau saya di bawah. Iya, ngampar. Musim gerobak di Ramadan. Pesona ibu kota Jakarta seolah tak pernah pudar, selalu menjadi magnet bagi semua orang untuk mencoba peruntungan di dalamnya. Bukan cuma bisnis dan pekerjaan semata, kehidupan jalanan pun laksana surga. Manusia gerobak salah satunya. Gerobak yang sejatinya digunakan pemulung untuk mengumpulkan barang bekas sudah lama disinyalir sebagai kedok semata. Tak lain menjadi alat untuk menjual iba dan air mata demi segepok rupiah. Dan uniknya lagi, di setiap Ramadan sejumlah warga diduga melakukan eksodus demi menjadi manusia gerobak di ibu kota. Belum ada kerjaan gitu ya, ada yang malas, ada yang mungkin dia udah cari-cari cuma tetap nggak diterima gitu. Mereka bawa-bawa anak digendong-gendong gitu sama ibunya itu, katanya kebanyakan itu sebenarnya itu bukan anaknya Pak gitu. Soalnya kan sebenarnya tuh seseorang tuh berhak untuk memiliki hidup yang layak ya, termasuk anaknya juga, kan anaknya juga nggak minta dilahirin. Jadi sebenarnya harusnya kedua orang tuanya dan juga anaknya juga tetap kasihan karena harusnya mereka berdua memiliki kehidupan yang layak. Setelah mengumpulkan berbagai informasi di lapangan, tim Titik Target menemui salah seorang koordinator manusia gerobak di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Agung namanya. Ia memiliki 3 gerobak yang disewakan ke pemulung. Harga yang ia tetapkan adalah sebesar Rp30.000 per harinya. Gerobak milik Agung ini ia buat sendiri dengan modal seadanya. Awalnya ia terpikir menyewakan gerobak untuk menambah penghasilan sebagai seorang pemulung. Kalau beli 500-an Pak. Cuma kalau saya nyari bahan-bahannya Pak. Nyari kaso bekas, tripek, terus cecet bekas, kan suka ada yang buang, saya kumpulin. Paling kita beli kelaharnya doang Pak, sama bannya. 100.000 Pak. Kelaharnya, ini aneh doang. Kaki gerobaknya doang Pak. Kalau bannya? Kalau bannya bangsa 100.000. Sebagai koordinator manusia gerobak, Agung juga berkeliling mencari sisa-sisa sampah yang bisa dijual kembali. Ia berkeliling ditemani istri dan anaknya. Bukan perkara mudah mengajak anaknya untuk ikut berkeliling. Tak jarang anaknya suka rewel. Ia dan sang istri selalu siap siaga menenangkan anaknya. Nangis, kadang-kadang dibawa keluar, dikasih jajan. Gimana lagi, nggak ada ini, ekonominya lagi kayak gini, susah nyari pekerjaan. Udah gitu ikut suami aja. Iya, ikut suami dorong gerobak. Manusia gerobak umumnya tak punya tempat tinggal. Mereka dan keluarganya menggelandang tidur di jalanan. Tentu saja ini beresiko terhadap kesehatannya. Ia sebenarnya tidak tega mengajak anaknya berkeliling. Namun apa boleh buat, ia tak punya pilihan demi kebutuhan hidupnya. Nah, gini mas, kalau tidur mas, anak-anak juga begini sama anaknya. Ada. Kalau saya di bawah. Iya, ngampar. Kasihan kalau ditinggal, masih kecil, terus udah gitu nyarinya jauh. Nyari mau dititipin ke orang nggak mau ininya, nangis. Iya, rewel. Tak hanya koordinator manusia gerobak yang mengajak keluarganya berkeliling memulung sampah. Sejumlah anak buahnya juga selalu mengajak anak, istri, ataupun cucunya. Dalam sehari, perempuan manusia gerobak dan keluarganya ini mampu berkeliling membawa gerobak sejauh 5 km. Tuti namanya. Meski usianya yang sudah mendekati senja, namun semangatnya tak surut. Istirahat itu.
Ia berkeliling bersama suami dan cucunya, sedangkan ketiga anaknya tetap tinggal di kampungnya di Rangkas Bitung, Banten. Kehadiran cucunya Tuti akui bisa menarik empati orang untuk memberikan tambahan rezeki. Suka ada yang suka ada ngasih makanan, ada suka ngasih ya sedikit-sedikit buat ini jajan lah gitu. Berapa kok? Ada yang ngasih uang juga ya? Ada suka ada ngasih, ada yang 50.000, 5.000, 10.000 berapa aja gitu. Ada paling kecil gedenya ya 20, 50 gitu Pak. Selama merantau di Jakarta, Tuti tak menyewa rumah. Ia memilih tidur di dalam gerobak yang disewanya bersama cucunya. Sedangkan suaminya rela tidur di trotoar jalanan beralaskan karung yang digunakan untuk mengumpulkan barang bekas. Selama hidup di jalanan, ia mengaku pernah berbenturan dengan Satpol PP dan mengalami pengusiran. Namun tak membuatnya jera untuk tetap menjadi manusia gerobak. Nyaman gak nyaman lah. Namanya udah gimana ya udah resiko orang hidup di jalanan, kantip gitu. Pol PP gitu. Pernah saya ditegor, suruh jangan tidur di sini gitu, suruh pindah. Ya gimana orang lagi mencari makan diusir. Kadang-kadang saya suka ngomel-ngomel tuh sama yang Pol PP itu, orang nyari makan ngomel-ngomelin, gituin. Meski memilih kehidupan keras jalanan, Tuti mengaku tak berani memungut atau mengambil barang sembarangan. Meskipun bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, namun Tuti dan keluarganya tak berani mengambil resiko. Ia hanya mengambil barang-barang yang memang sudah tak dimanfaatkan lagi. Namun perempuan paruh baya ini tak menampik, pernah melihat oknum manusia gerobak yang mencuri pagar besi milik warga. Daripada nanti saya kenapa-napa, Nggak boleh. kan, mendingan Paling saya jalanan jujur aja ngambil lah banyak. gitu. Saya udah bilang Jangan, jangan, itu di sini ada tuh kamera. ada kameranya kata gitu. Udah saya nasin, Udah tetap saya diambil, tetap bersih-bersih aja diambil orang. sama orang itu. Tuh, Satu satu orang. orang yang dalam keadaan sepi lah gitu. Meski mengaku sering mendapat rejeki dari iba warga, namun Tuti menampik disebut sengaja menarik belas kasihan warga sembari memungut rongsokan. Baginya, manusia gerobak yang mengharap iba adalah oknum yang sengaja mengubah penampilannya sehingga terlihat memiliki keterbatasan fisik. Sementara niat utama Tuti dan keluarganya sebatas mencari rongsokan. Dan ia tak bersedia melakukan modus tak jujur seperti itu. Misalkan pura-pura apa kakinya pincang-pincangin, supaya cacat. Kan biar ada tuh orang- yang suka begitu tuh. Tapi saya nggak mau. Nggak mau saya. Takut, Yang takutnya halal aja. yang halal aja gitu Pak. Gitu. Ramadan menjadi momen yang tepat bagi manusia gerobak. Pasalnya pendapatan mereka diakui bisa alami peningkatan hingga 2 kali lipat banyaknya. Karenanya di saat-saat inilah manusia gerobak marak di ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Hampir setiap hari itu makanan, kadang-kadang pakaian gitu, pakai pakaian bekas, makanan gitu. Ntar kalau udah pertengahan tuh kadang ada ngasih sembako, ngasih uang kalau udah pertengahan puasa tuh. Ya saya dulu pernah kerja jadi pembantu, namanya saya udah tua, kondisi saya beda, ya gitu ya, banyak yang kasihan gitu, gitu bedanya gitu Pak. Tak hanya resiko mendapat pengusiran dari Satpol PP, para manusia gerobak juga menghadapi resiko bekerja di jalanan. Seperti saat manusia gerobak ingin menjual barang hasil sisa rongsokan ke pengepul. Mereka harus berjibaku melewati jalanan yang padat dan perlintasan rel. Keselamatan nyawa menjadi taruhannya. Terlebih mereka membawa anak-anak di dalam gerobak. Neduh dulu kalau lagi hujan, kadang-kadang suka hujan-hujan. Oh, hujan ya terpaksa. Nih terpal gini, saya tutupin gini. Bila gerobak telah penuh barang rongsokan, Tuti dan suaminya bergegas menuju pengepul barang bekas. Namun pengepul tidak serta-merta mau membeli barang yang dipungut manusia gerobak. Mereka menolak barang yang masih terlihat baru karena hampir pasti barang curian. Seperti yang dilakukan Jamal, seorang pengepul barang rongsokan.
Ia bersikeras menolak karena tak mau menjadi penadah barang curian yang bisa terjerat hukum. Sewaktu-waktu ada, cuman kita juga lihat juga. Sila katanya emang barang masih layak, terus yang penjualnya juga nggak ini ya, udah kita nolak. Fenomena manusia gerobak menunjukkan realita dari kondisi pendatang yang mencari keuntungan di Jakarta. Banyak yang mencibir perilaku mereka yang seolah selalu menghalalkan apa saja untuk mencari rupiah berbalur iba. Namun bila direnungkan kembali, kehadiran mereka tak lain adalah cerminan warga Jakarta sendiri. Manusia gerobak awalnya memang bertujuan menjadi pemulung, mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas untuk dijual kepada pengepul. Namun sayangnya, justru rasa iba kitalah yang membuat mereka menjadi pribadi yang malas, menjadi pribadi yang selalu berharap belas kasihan orang lain. Karenanya, eksodus manusia gerobak ke kota akan selalu ada selama kita memberi harapan pada mereka.